Dengan catatan ya gue udah punya jatah loh di sana. Si kopi shop akhirnya kan nyambungnya ke bengkel juga, sambil nongkrong dan akhirnya berkomunitas. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Hai kawan Yunamu, aku sekarang lagi ada di coffee shop di Bandung, namanya Yunamu Coffee. Ini sekarang kebetulan aku sudah sama Mas Dwi, kebetulan yang punya tempat ini. Halo Mas Dwi. Halo, hai. Boleh kenalin diri dulu? Boleh, saya Dwi, biasa dipanggil Mas Dwi di sini. Ya kebetulan ya yang punya dan sekaligus pengelola di sini juga. Oke, ini untuk coffee shopnya sendiri udah bukanya udah lama Mas? Udah kebetulan di bulan ini dia 2 tahun. Oh pas 2 tahun? Iya pas 2 tahun, karena dia Yunamu sendiri bukanya di 2020. Oh 2020. Ya, November, tanggalnya kalau nggak salah tanggal 16-an lah, 16 November. Oh, berarti baru November ini baru 2 tahun ya Mas? genap 2 tahun. Mudah-mudahan sih bisa bertahan panjang ya, amin. Atau mungkin Mas Dwi sudah ada rencana buka cabang mungkin? Kalau untuk buka cabang sih belum sih ya, tapi lebih ke expand buat buka bisnis yang nyambungannya ke sini. Misalnya lebih ke kayak roasternya atau bahan bakunya. Dekat-dekat ini sih di awal tahun rencananya mau buka bahan bakunya. Jadi penyedia bahan baku. Mau rencana mau ngeroast Ya. sendiri? Oh. Tapi nggak ke beans ya, tapi lebih ke bahan bakunya, lebih ke kayak fresh milk, Oh iya. terus kayak ke powdernya dan yang lain-lainnya lah, pelengkapnya gitu. Rencana ya si tembok ini akan dibikin. Jadi si bengkel ini yang akan direnov jadi tempat buat bahan bakunya. Oh ya Mas Dwi juga kebetulan selain coffee shop ini juga Ada bengkel sepeda. punya Ada bengkel juga sepeda, ya? ada bengkel sepeda Boleh juga. coba diceritain ini awal mulanya? Jadi kalau awal mulanya sebenarnya bukan coffee shop dulu ya, malah saya di bengkel sepeda dulu. Jadi kalau ada orang bilang, wah bengkel sepedanya by moment nih, momen lagi rame kemarin nih, sebenarnya ada manfaatnya juga kemarin ngerasain. Cuman kalau saya pribadi buka bengkel sepeda ini dari tahun 2016. Oh, 2020. udah lebih lama ya Mas ya? Udah lebih lama. Tapi untuk hobi sepedanya sebenarnya udah lama banget sih. Dari sebelum nikah udah benar-benar hobi sepeda. Nah, Mas Dwi terpikir untuk buka bengkel sepeda, ya menyalurkan hobi utak-atik lah. Lebih utak-atik ya. Istilahnya alhamdulillah terfasilitasi. Nah, barulah di 2020 si coffee shop lah buka. Apa yang bikin Mas Dwi terpikirkan untuk bikin coffee shop juga? Ini cerita lucunya gini. Kalau orang pasti notice-nya, kok si Dwi buka coffee shop ya, tapi nggak suka ngopi. Kebetulan saya nggak suka ngopi. Cuma insya Allah nih lagi belajar pelan-pelan pengen bisa jadi seorang barista atau yang bikin kopi lah gitu kan. Minimal menyukai kopinya dulu. Nah, jadi yang punya ide pertama tuh si tempat ini bukan coffee shop malah. Jadi si lingkungan sekitar ini tuh kebetulan banyak kosan kan. Hampir si kiri kanan itu di sekitar sini tuh kosan semua. Saya niatnya malah dulu mau bukanya warteg modern. Warteg modern. Yang kita jual makanannya warteg. Cuman dikemas dengan cara anak muda banget gitu. Looknya mungkin terlihat akan seperti kafe, cuman ya begitu masuk kok warteg ya. Akhirnya niatnya awalnya itu. Cuman begitu ini lagi renov berjalan, nah pasti saya nanya, kok bisa tercetus untuk bisa bikin coffee shop nih? Nah, jadi yang suka coffee shopnya, yang suka kopi itu, yang tertarik untuk coffee shopnya tuh kebetulan istri. Gitu. Dia yang benar-benar menggebu-gebu pengen buka coffee shop dan akhirnya coffee shop lah yang buka. Jadi coffee shop duluan buka di 2020. Itu pun perjuangannya lumayan ya, karena posisi pas 2020 kan lagi gencar-gencarnya pandemi kan. Wah, jadi di Bandung malah lagi jam operasional dibatasi, pengunjung dibatasi. Nah, akhirnya memberanikan diri ya udahlah fighting aja deh. Gimana nanti aja, lihat nanti aja, yang penting berjuangnya dulu. Nah, akhirnya bukalah dengan segala cerita di bulan November itu buka coffee shop. Berjalan alhamdulillah. Dan akhirnya kepikiran nih, nggak mungkin dong, saya buka bengkel tapi posisinya di rumah nih. Kenapa nggak ditarik ke sini? Biar maksudnya marketnya dapat juga nih.
sambil nongkrong, bisa sambil ngoprek sepeda atau kayak gimana. Iya, bisa sambil ngopi juga. Betul. Kata Mas, ya benar sih. Akhirnya kita pindah ke sini ya di 2020 itu akhirnya bebarengan. Kopi shop buka, bengkel sepeda pun buka. Maksudnya buka tempat aja ya, hanya memindahkan lokasi aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Dan ya kalau bercerita apa ya, hitam putihnya selama buka kopi shop lumayan banyak ya. Pasti banyak. Lumayan banyak banget. Waktu awal buka nggak lama dari situ di Bandung kan PPKM nih. Iya. Kita nggak bisa buka dengan custom, saya harus nggak bisa day-in lah, harus saya terima cuma pesanan doang Gojek kayak gitu. Sedangkan kalau orang yang tahu tempat ini kayak Mbak Marai tadi kesini mungkin nggak akan notice bahwa ini ada coffee shop loh di dalam sini. Iya lagi. Karena dalam komplek kebetulan tempatnya. Gitu iya. kan. Waktu pandemi itu malah jadi poin plus buat saya pribadi karena di luaran sana mereka gencar di istilahnya disidak lah. Disidak tuh. Jadi kalau dalam komplek gini kan gak mungkin ketahuan betul, ya. Betul. Yang ada di rumah pun di sini juga bisa main ke sini. Ya, gitu kan. Akan orang pun ya istilahnya yang di luar pun nggak akan notice bahwa di dalam ini ada coffee shop nih. Iya, Kayak gitu kan. benar. Terus ya di situ mulai nyari konsep makanya di awal itu udah deh kita narikinnya komunitas. Nah, dari komunitas ini macam-macam nih. Dari komunitas sepeda yang tadi saya bilang, kebetulan saya juga masuk di salah satu komunitas sepeda di Bandung juga yang lumayan oke juga nih komunitasnya, maksudnya terkenal juga gitu kan. Akhirnya masuk komunitas, dari komunitas yang lain juga, dari himpunan mahasiswa yang lain yang untuk cuma sekedar kayak meeting atau ngumpul di sini ngerjain tugas dan lain hal. Ya, di situ akhirnya muncul beberapa ide yang kenapa nggak dilakuin ini? Akhirnya ya pertama kali yang program yang dijalanin tuh yang tadi kalau Mbak Marai nyapa kawan Yunamu. Mungkin kayaknya sih di beberapa tempat kopi kayaknya belum ada deh. Kayaknya ya. Kalau aku pribadi belum dengar. Kayaknya karena si konsep kawan Yunamu ini tuh ya strategi market juga sebenarnya. Jadi misalnya Mbak Marai datang ke sini bawa 2 atau 3 orang, kita kasih free buat Mbak Marai 1 gelas. Yang lainnya bayar normal. Iya. Karena kan suka ada gini jatuhnya kayak misalnya Mbak Marai pengen nongkrong nih, ajakin teman-teman. Kasarnya, wah gue lagi bokeh nih. Udah di Yunamu aja, yuk nongkrongin. Kan saat tidak langsung mendoktrin orang lain untuk nongkrong yuk tempat. Mengenalkan tempat ke sini dengan catatan ya gue udah punya jatah loh di sana, gitu kan. Yang lain pun ya nggak akan tahu. Sekalinya tahu pun juga. Nanti kalau lu dapat gratis, itu akan jadi strategi market baru. Akhirnya menjelaskan dong Mbak Marai. Gue karena gue dikasih free karena gue bawa lu bertiga ke sini, mungkin akan ada tertarik lagi temen. Gue mau dong. Besok-besok gue. Besoknya akhirnya si B bawa temannya baru nih, bawa lagi. Ya di sounding pun nggak jadi masalah. Akhirnya mereka bercerita ada ketertarikan. Ya juga nih. Ya akhirnya rentetannya akhirnya jadi kayak rantai berkepanjangan kayak gitu. Ya kalau misalnya ya promo gratis lah ya kali ya misalnya gratisnya tanpa hanya cukup mulut ke mulut doang. Betul. Ya tapi sebenarnya memang untuk promo sendiri memang banyak cara sih Mas sekarang ya. Banyak cara. Tapi gimana caranya supaya apa ya? Bikin orang tertarik. Iya itu bikin promo yang beda lah gitu. Betul. Ya apalagi ini bisa aku bilang tempat Mas Dwi ini unik banget sih. Karena aku baru lihat lah ya maksudnya dari Mas Dwi pribadi yang hobinya sepeda, apalagi yang tadi yang nggak suka kopi terus terfikirkan buka coffee shop, apalagi Mas Dwi satuin lah bengkel ini sama coffee shop gitu ya. Unik banget. Terus misalnya kayak orang kan pasti kayak nyangka ini coffee shop hanya coffee shop. Tapi kalau yang udah sering ngasih ini, kebetulan tuh di atas tuh itu kosan. Oh ada lagi Mas Dwi? Kosan. Oh ada kosan. Ada kosan, jadi area atas yang kosan tuh saya pakai area depannya doang, balkonnya doang. Itu bisa nongkrong di atas. Sisanya ke belakang itu kosan. Wow. Dan ini pun bangunan bawah tuh awalnya emang kosan. Oh jadi dari bawah sampai atas bawah itu kosan. gitu. Cuman ya alhamdulillah dari rezeki pun ya itu yang salah satu yang bisa bertahan untuk tetap eksistensinya ada tuh saya tidak bayar tempat.
kebetulan tempat sendiri, Iya, jadi iya. akhirnya direnov, bikin coffee shop ini, ya ambil sampai sekarang. Karena ya banyak dengar cerita di luar lah, maksudnya kayak orang yang buka coffee shop terkendalanya oleh sewa tempat. Pasti mas, pasti. Karena perputaran omset sama Betul. pengeluarannya nggak balance. Iya benar. Nggak balance. Ya itu satu dilema buat para pengusaha. Pasti mas, pasti. Sebenarnya nggak coffee shop doang sih, banyak pengusaha yang lain pun mereka keteterannya sama sewa tempat. Betul Rata-rata mas, itu kan. pasti. Ya dengan kendala kemarin selama pandemi kan 2019 lah, Iya, 2020, 2021. Wah itu lagi gila-gilanya kan Iya, orang iya. yang benar-benar survive buat gimana caranya dapur gua tetap ngebul nih, Betul. kasarnya kayak gitu. Apalagi apa ya, sekarang tuh kalau milih selain sewa tempat, sama harus ini banget gak sih mas, cari tempat yang benar-benar strategis Betul, gitu ya. betul. Dimana yang mungkin banyak orang yang ya mungkin lewat sekalian lihat ini coffee shop, Betul. dia mampir atau apa gitu-gitu ya mas, itu juga. Itu poin juga. Tapi kadang ada satu hal uniknya gini di Bandung tuh, tempat strategis pun itu tidak jadi jaminan. Iya, Bukan jadi jaminan sih, maksudnya lebih ke kayak ada sesuatu yang kayak lu punya tempat strategis nih, tapi kalau nggak punya konsep, lu nggak pernah. Iya sih, benar sih mas. Kan Benar, gitu. benar, Terus benar. kadang ada orang yang tempatnya nggak strategis loh. Misalnya kayak banyak hidden gem yang wah kegang kemana, Iya, iya. tapi dia punya konsep, itu malah pernah. Jadi Jadi orang poinnya- berbondong-bondong datang gitu ya, Betul. kalau memang iya sih. Karena Mas. anak muda zaman sekarang yang dicari cuma konsep. Betul. Konsepnya kayak apa sih tempatnya? Iya, iya. Udah cari itu doang. Kalau tempat strategi beda cerita sama zaman dulu ya. Jadi kalau zaman Mm-mm, dulu mm-mm. karena belum banyak bidang usaha kuliner yang apapun, Iya. jadi di saat lewat ada tempat makan jadi selesai, tempat makan selesai situ. Tapi untuk zaman sekarang kayaknya anak muda zaman sekarang yang lebih dilihat tuh lebih ke kayak konsep deh. Iya sih mas, benar sih. Pokoknya apa yang mereka rasain tempatnya lucu atau bagus Betul, pasti pada mampir pasti gitu mampir ya. gitu kan. Karena yang Untuk dicari rasa kopinya belakangan lah ya. jarang sih, misalnya kayak Iya, kalau iya, kayak misalnya iya. orang kayak datang tempat kopi jarang fokus menikmati rasa minuman. Betul, itu benar. Jarang. Benar. Karena yang dia tujuannya ya ngopi lu pesan butuh konten dong selesai. Iya sih benar. Jarang menikmati rasa. Ya karena kan ya balik lagi tadi saya bilang bahwa seorang barista tuh sebenarnya bukan pekerjaan, tapi itu profesi. Betul. Ya bisa disebut seniman lah. Betul. Kayak contoh pelukis kan bukan pekerjaan, Mm-mm. tapi sebuah profesi dia. Terus kayak contoh misalnya kayak dokter pun sebenarnya kan bukan pekerja, itu profesi. Benar sih Kayak mas, gitu. benar. Kan kayak gitu. Si barista pun makanya saya pun nerapin ke barista-barista di sini tuh mereka bukan pekerja, mereka partner kita. Betul. Dan saya pun malah selalu di sini memposisikan saya bukan owner, nggak pernah. Jadi Iya, di saat iya, ada Mas. orang yang siapapun juga yang menawarkan bisnis atau apapun juga, mereka selalu notice, oh walaupun misalnya saya ada di sini, Iya. ownernya nggak ada, paling ada yang ngelolanya di sini. Karena tidak membuat itu, karena gini, misalnya kalau marah ya misalnya barisannya, maksudnya selalu memposisikan gue owner di sini, akan ada batasan jauh, Pasti mas, pasti. kan batasan Pasti. jauh pasti akan jauh. Tapi pasti orang akan tuh, tapi kan kalau misalnya batasan harus tetap dibangun, iya batasan harus tetap dibangun, tapi harus bikin secara nyaman lah. Betul mas, betul. Kan gitu. Betul. Karena orientasinya gini, lu kerja dimanapun kalau lu nggak nyaman, gaji sebesar apapun nggak akan pernah betah lu kerja. Kan gitu Benar bahasanya. mas, benar. Makanya di situ akhirnya menerapkan ke anak-anak, mereka bukan pekerja, mereka barista, mereka partner saya. Karena kasarnya posisi kecilnya gini deh, saya bisa ngerokok aja karena mereka. Kan gitu. Kalau nggak ada mereka, saya bisa ngerokok nggak? Enggak. Ya itu Iya, misalnya benar, benar. salingnya lah. Kalau bahasa Sunda mah silih. Silih itu ya saling. Karena misalnya mereka bisa mendapatkan penghasilan, ya saya pun bisa mendapatkan penghasilan karena dari Karena mereka juga, mereka pun iya, dari benar. saya. Iya benar. Ya kayak gitu bahasanya. Jadi, Saling feedback lah ya betul, mas ya. dan tidak pernah memposisikan secara otoriter apa. Jadi yang ngerasa ya udah biasa. Dan konsepnya di sini pun makanya namanya Yunamu, ayo bertamu. Yuk namu. Oh, Yunamu tuh bertamu, iya. Itu udah pengen aku tanya tuh mas, itu artinya Iya, apa? Nggak makanya sadar lagi Yunamu. banyak dulu sebelum ada nama Yunamu
ini dulu tempat kopinya mau kopi teras. Kopi teras. Saya mau kopi teras karena dibikinnya di teras rumah. Iya sih. Ini kan Mas, teras bener. rumah asalnya. Kopi teras, cuman agak kurang gimana? Kurang. Nggak gimana gitu kan. Mm. Akhirnya kecetus lah buat ngomongin bahwa udah Yunamu. Iya ya, kalau Ya, digabung kasarnya- makanya kayak bahasa apa Iya, gitu makanya. Yunamu. Tapi kalau misalnya kayak Yunamu. cara kita nyebutinnya kayak misalnya kayak ajak Yunamu, saya ayo bertamu ke rumah saya. Oh, Makanya kan iya, Ada benar-benar. barista bisa dekat ke teman atau gimana. Nah di situ Cewek sih Mas. itu akhirnya ya fokus di bengkel. Apa sih yang bikin Mas B kok bisa hobi sepeda gitu? Kalau hobi sepeda tuh sebenarnya dari zaman kecil ya. Maksudnya dari zaman kecil tuh bukan yang sekedar sepedaan sih. Iya. Nah, cerita waktu suka sepeda tuh cerita singkatnya gini. Dulu di keluarga tuh mereka saudara-saudara ya, hobi balapan sepeda. Kalau zaman dulu sebutnya mini BMX. Misalnya BMX cross lah. Zaman dulu tuh. Saya malah nggak pernah ikutan. Cuma sekedar ngeliatin, nggak ada ketertarikan. Kebetulan yang ngelolanya kakak. Oh, kakaknya Mas B Ngelolanya sendiri. kakak. Kebetulan yang ngelolanya kakak. Nah, cerita pertamanya diajakin nonton balapan. Nonton yuk. Nggak suka. Karena emang nggak tertarik kan. Nggak tertarik. Ya udah, akhirnya begitu nonton, di situ mulai ada ketertarikan. Kayak, wah kayaknya seru nih. Mulailah ikutan balapan. Akhirnya itu kalau nggak salah waktu sekolah SMP. Kelas 2 SMP. Kelas Mas B udah ikut balapan tuh? Udah ikut balapan. Nah, semua sepeda akhirnya, ternyata jatuh cinta nih ke sepeda. Oh seseru ini sepeda Iya, nih gitu iya, kan. iya. Sempet vakum dulu lama nih sebelum nikah karena cedera jatuh nih. Karena sempat ikutan downhill, jatuh. Mulai di sepedahan, begitu nikah 2016 nikah, mulai main sepeda lagi. Mulai utak-atik sendiri, terimain teman ke teman, mulai utak-atik. 2019 kejadian kecelakaan lagi. Ya ampun. Tulang ini lepas. Oh iya Mas. Tulangnya lepas. 2019 tuh Itu gara-gara sepeda tuh Mas? gaya sepeda. Ya. Gara-gara sepeda itu akhirnya ya istri ngomel, ngapain sih sepedaan? Kamu punya anak, punya istri. Iya, iya. Berpikirnya, oh ya juga ya, Iya, bisa kayak, iya. kalau ada apa-apa gimana? Nah, di pandemik di 2020, mulai banyak nih di Bandung sepedaan nih. Iya. Banyak banget. Mulai tertarik lagi, oh kayak seru nih. Mulailah ikut sepedaan lagi, sepedaan, tapi sepeda lipat. Yang dulu sepeda lipat nggak dilihat sebenarnya, karena sepeda lipat identik buat anak kecil. Karena main sepeda lipat, berbarengan ikut sepedahan, berbarengan lah dengan si coffee shop buka dan si bengkel buka juga. Nah di situ nggak jauh, akhirnya memutuskan untuk gabung ke salah satu komunitas sepeda di Bandung. Namanya Bandung Ngabose Seli. Bandung apa? Bandung Ngabose Seli. Ngabose. Ngabose itu ngegoes ke bahasa Iya, Indonesianya. iya. Seli itu kan sepeda lipat. Iya. Akhirnya gabung ke situ. Ya silaturahminya mulai jalan, mulai gabung, ikut goes. Ya sampai saat ini. Ya akhirnya ini pun Yunamu jadi salah satu base campnya mereka. Jadi ya kalau misalnya pada ngumpul nih, lumayan sering, lumayan sering nih. Kayak misalnya kayak nongkrongnya, ya itu cuma sekedar kayak ngumpul, bercerita doang, kadang sambil ngoprek sepeda kayak gitu. Dan begitu masuk komunitas, ada cerita lucu. Cerita lucunya gini, dulu waktu sepedahan tuh paling jauh tuh hanya di kota. Di sekitaran Bandung. Sekitaran Bandung doang, muter-muter Bandung, nggak pernah jauh sama sekali. Karena dulu waktu sepedaan waktu downhill, walaupun jauh karena kan dia digendong sepedanya, Iya. diangkut pakai mobil nih. Nah begitu masuk ke komunitas sepeda lipat Bandung ini, malah jadi sering jauhan. Yang dulu nggak pernah goes ke Lembang lah atau daerah Ciwidey yang full goes dari sini, akhirnya ngalamin. Sampai saat ini sih yang paling jauh, walaupun agak repot ya goesnya. Pasti itu Mas. Wah, tapi
Yang paling jauh sih baru daerah Wayang Windu sih, Pangalengan. Aduh, kurang lebih lupa ya kilometernya berapa, tapi kalau misalnya pulang pergi itu 100 kiloan lah. Waduh. 100 kiloan kurang lebih ya, kurang lebih segituan. Makanya di situ kayak punya pengalaman baru kayak, oh seru juga ini. Iya, iya. Ya mulailah akhirnya mengaktifkan itu, goes lagi. Akhirnya di kotanya agak jarang, akhirnya tertariklah jauhan nih. Sampai beberapa, ya bisa kalau dulu bisa disebut kayak sebulan sekali mungkin ada jauhnya, kayak ke daerah Lembang, terus ke Lingkar Nagrek pernah sekali, cuma sekali-kalinya, dan itu pun kapok akhirnya mau. Karena kondisi apa ya? Pertama jalan, bukan rusak sih, karena ini traffic. Oh, rame ya Mas ya? Rame dan mobil-mobilnya gede-gede. Itu sama polusi. Kan kalau misalnya jalur yang dipakai angkutan kendaraan besar pasti polusinya nggak enak, debu yang lain. Pasti. Ya itu sekali-kalinya udah nggak mau lagi. Akhirnya pilihannya kalau bisa Jawanya, kalau nggak Lembang, daerah Pangalengan situ. Gitu. Dan akhirnya dibuka kopi shop itu si kopi shop akhirnya kan nyambungnya ke BK juga, sambil nongkrong dan akhirnya berkomunitas. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun ya itu masih komunitasnya masih berjalan, walaupun sekarang lagi rada-rada kurang ya goesnya. Karena kenapa tuh Mas? mungkin ada masa udah mulai ngerasa pada bosan kali ya. Maksudnya ya bukan bosan sih, mungkin kayak udah banyak kegiatan yang dulu yang notabene betul. Mereka mungkin yang dulu notabene masih banyak WFH nih. Iya. Sekarang udah mulai offline lagi gitu kan. Lagi. Betul. Mungkin ya waktunya pun seminggu sekali. Kalau dulu kan seminggu bisa 2-3 kali kan ngeluangin waktu buat sepedaan gitu. Kalau sekarang malah ya 2 minggu sekali pun mungkin, karena mungkin capek sepedaan tuh capeknya sepedaan tuh mereka lebih milih buat istirahat di rumah kali. Iya. Kebanyakan kayak gitu ya. Tapi Jadi ada nggak sih Mas terpikirkan kayak misalnya kan kalau di Jakarta aku tahu, aku sering ngeliatnya sambil tuh. ngerokok ya? Iya silakan Mas. Ini juga sambil minum kali ya. Aus ya? Kopinya enak loh. Alhamdulillah, makasih. Ini Mas kalau yang di Jakarta kan yang aku lihat kan kayak tiap minggu ada yang namanya istilah Sanmori itu ya, misalnya motor. Kadang aku juga ngeliat nih ramai sepeda tuh Mas, di sini tuh ada nggak sih kayak gitu juga mungkin? Ada. Kayak tadi Mas bilang udah jarang. Tapi mungkin ketika weekend gitu, hari libur, minggu ada. Tetap masih ada. Si sepeda masih tetap ada. Rutinitas di Bandung tuh itu tuh ada. Kalau hari Rabu itu ada Bandung Night Ride. Bandung Night Ride. Oh itu tiap Rabu tuh Mas malah. Tiap Rabu malam. Ramai itu tetap. Tetap ramai. Nggak tahu nih. Sekarang saya nggak begitu ngikutin. Cuman jadwal yang tetapnya itu Bandung Night Ride ada. Kalau yang paginya masih rutin sampai saat ini itu ada Salasa Kahiji. Selasa Hiji. Salasa Kahiji itu gue rutin yang diselenggarain. Sebenarnya nggak resmi sih. Itu cuman kayak beberapa komunitas yang asalnya cuma ya udahlah tiap hari Selasa goesnya nih. Tapi jaraknya rutenya Lembang. Oh, sampai ke Lembang. Sampai Lembang, muter lagi cuma cari sarapan. Itu Salasa Kahiji itu rutin. Selalu ada. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu yang rutinnya rute di sini yaitu Burgo. Burgo tuh bubur goes. Oh itu iya tadi ada kan lewat. Ramai tadi. Nah, di Iya Burgo. tadi juga pas ke daerah sana Dago Atas ya. Ya, itu Dago Atas. Ramai banget tuh Mas aku ngeliat sepedaan. Karena emang itu nanjak. jalur sepedanya. Nah itu kayak kan kalau saya di Bandung sepedanya rutenya lumayan ya, naik-naik. Iya. Ada naik-naik. Mungkin kalau misalnya kayak di Jakarta kan banyaknya flat ya. Flat. Tapi jaraknya jauh-jauh nih, Iya, motornya jauh-jauh. bisa sampai berapa kilo gitu. Kalau Bandung sebenarnya deket nanjaknya. Dan ada cerita lucu juga. Jadi dulu sempat ada komunitas sepeda Jakarta nih datang ke Bandung. Dia pengen goes bareng sama komunitas, dan kebetulan komunitas yang ditunjukkan komunitas saya pribadi di sini, si BNS ini. Akhirnya dia datang. Begitu dia datang, meetingnya kebetulan di sini. Dia langsung nge-tag bahwa pengennya kalau nggak salah minta lebih dari 20 kilo deh kalau nggak salah. Wah. 10 atau 15 kilo, pokoknya segituan lah dia bilang gitu. Biasa kita di sini sekian kilo, kita ngejelasin ke mereka rute Bandung beda loh.
mau cuma sekedar yang 10 kilo pun atau 6 kilo pun kalau rutenya salah pilih Iya. itu akan terasa capek. Pasti. Akhirnya kita bawa ke rute yang tadi bilang Burgo itu, Burgoes, dan nggak nyampe nggak nyampe sana. jadi kalau misalnya tadi Mama Rai jalan-jalan ke daerah sana, sebelum naik ke Dago atas itu, sebelum Burgo itu ada jembatan nih, jembatan air kecil doang. Iya. Sebelum itu ada kafe, cuma nyampe situ doang akhirnya. Ya ampun. Iya tadi makanya pas lewatin tadi kebanyakan kebetulan yang sepeda tuh bapak-bapak main kan Mas. Itu aja ada yang udah pada ngedorong sepedanya, ada yang digendong. Karena emang kelihatannya kayak rutenya biasa aja tuh gimana? Ya, Pendek. Makin nanjak Nah, gitu itu ya. kan. Rutenya emang kalau Iya. misalnya kalau ngejar kiloannya pendek sih sebenarnya. Maksudnya nggak nyampe, kalau nggak salah nggak nyampe 10 kilo deh. Nggak nyampe 10 kilo, cuman ya itu elevasinya aja yang lebih naik, gitu doang. Nah, makanya di Jakarta itu, ya mereka pada nyerah, ada yang naik angkot lah, karena emang kondisinya memang beda banget gitu kan. Ya akhirnya kalau misalnya dibalikin kayak ya pasti akan berbeda, karena kayak misalnya kayak Bandung sama Jakarta kan lebih ke dataran lah ya, dataran. Lebih enak lah dia ngejarnya. Ujung-ujung kan pasti ngejarnya speed. Tapi ya si rutinitas ini yaitu kalau di Bandung Selasa, Rabu, sama Sabtu Minggu. Itu masih ada sih, sampai sekarang masih rame juga sih. Cuma nggak serame kayak 2020-2021. Oh, makin kesini udah Makin makin sini berkurang betul. gitu ya, Mas ya. Ujung-ujungnya sekarang malah kalau ya pernah dengar juga dari teman, kebanyakannya goesnya mulai jauh-jauhan nih. Kayak mereka nge-explore rute jauh akhirnya. Terus kayak kalau di Bandung sempet ada bike camp. Bike camp. Jadi bike camp tuh ada beberapa segelintir orang lah awalnya. Dia bersepeda, tapi dia bawa perlengkapan buat camping. Wow. Tapi maksudnya cuma maksudnya nggak proper semua ya. Iya. Dia cuma kayak bawa tenda, terus kayak buat perlengkapan makan dan bajunya. Dia goes misalnya ke daerah Pangalengan atau daerah Ciwidey, dari spot sepeda, itu tapi sambil camping gitu. sampai camping. Dan dulu emang sempat ada mau ada event itu kalau nggak salah udah ada season 1 udah pernah. Jadi ada eventnya, dia gitu kalau nggak salah daerah Ciwidey situ. Rutenya lumayan sih, Mbak. Lumayan banget rutenya, jauh banget dan nanjaknya juga. Ya, makanya itu jadi mereka biasanya nginep cuma 1 malam doang. Ya, nginep 1 malam, besok pagi udah turun lagi. Kayak gitu-gitu doang sih. Tapi enaknya gitu sih Mas, apa namanya? Kalau di Bandung tuh nikmatin alamnya itu sih Mas, Betul. enak banget ya ademnya. Karena jaraknya nggak terlalu yang, kan kalau misalnya di Jakarta kan kita di saat mau dapetin pemandangan itu tuh paling areanya sih, Mas. Bogor. Agak susah, iya. Bogor kalau nggak Sentul ya. Betul. Nah, area tapi dengan jarak tempuhnya lumayan Iya, dong, iya. lumayan jauh. Nah, di sini kalau di Bandung ya lumayan dekat-dekat sih, bisa ketemu kayak cuma sekedar ya itu motoran doang, atau sepedaan doang, udah dapet gitu kan. Kayak tadi pun sempat ke atas juga, selain alamnya yang bagus, itu tadi aku juga kaget Mas, gak ada sinyal sama sekali. Padahal sebenarnya, Pas ke atas tadi kaget. padahal kalau dibilang jarak nggak jauh-jauh banget kan. Gak jauh-jauh banget sih Mas, cuma kan makin naik kan tadi berasa. Terus Mas ngeliat handphone tiba-tiba bener-bener gak ada sinyal Mas, ya Allah aku bilang. Karena kan ya itu elevasi yang ngaruh kan. Nah, jadi si elevasi yang berpengaruh tuh ya, oh iya bener, kayak orang-orang pun kayak ada beberapa teman juga di Jakarta, anjing padahal kan nggak jauh nih, Iya. kok nggak ada sinyal sih? Ya itulah gitu. Makanya kayak Bandung tuh seru sih buat dieksplor. Maksudnya kayak kalau bicara kok Bandung doang, semua kota juga sama, semua kota juga sama. Cuman Jakarta untuk dieksplor banyak banget. Cuman ada beberapa yang eksplornya apa dulu, kan kayak gitu. Kalau misalnya kayak Bandung mau eksplor ke Bandung, kalau lu datang ke Bandung bukan cari tempat hiburan, tapi lu lebih ke cari kuliner, tempat ya kalau bahasa anak gaul sekarang lebih ke healing lah. Healing, ya. Tapi kalau misalnya pindah ke Jakarta juga banyak kok tempat buat dieksplor, banyak. Tapi Jakarta lebih ke eksplornya untuk hiburan. Betul, Kan nongkrong nongkrong gitu kan. Iya, benar-benar. Hangoutnya benar-benar ya kulturnya tiap kota beda-beda gitu kan ya. Seseru itu gitu, makanya ya kalau ditanya betah di Bandung ya bukan karena kelahiran Bandung ya, tapi karena emang Bandung seseru itu gitu. Makanya kayak bisa nikmatin itu karena kayak ya pindah kota ke sini. Kebetulan saya dulu sempat kerja pindah beberapa kota juga. Kayak bisa bukan pindah sih, kayak oh main ke kota ini kayak gini ya. Oh
Kotanya kayak gini, oh kayak gini. Ya akhirnya ujung-ujungnya balik lagi Bandung lagi. Udah betah di Bandung kali ya. Iya. Ya sih. Oke. Nah terakhir nih Mas Dwi, aku Boleh. pengen tanya Mas Dwi, untuk kedepannya nih Mas Dwi, adakah visi misi lagi yang pengen Mas Dwi, ada harapan lah keinginan Mas Dwi atau pengen bikin apa lagi untuk coffee shop Mas Dwi ini atau dari hobi Mas Dwi ini di sepeda mungkin? Ada kepengen Kalau suatu kah? harapan ada sih untuk yang dekat-dekat ini ada. Kalau harapan untuk si coffee shop ini pengen eksistensinya selalu apa ya, misalnya ya berharap untuk selalu bertahan lah Ya. sampai waktu yang lama. Terus yang harapan yang keduanya pengen apa ya, yang tadi saya bilang expand untuk usaha yang baru di bidang bahan baku segera terkabul. Itu aja sih, amin. Mudah-mudahan sih, amin. Harapannya itu aja sih untuk saat Kalau ini. mungkin Mas Dwi sama komunitasnya mungkin mau main sepeda lebih jauh lagi mungkin sampai Jakarta gitu. Pengen sih itu malah ada rencana itu, tapi kalau untuk sepeda sih minimal untuk saat ini pengen mengaktifkan lagi. Maksudnya mengaktifkan bukan bukan vakum atau gimana, tapi Ya. minimal pengen semangatnya mau dikeluarin lagi deh. Pengennya itu niatnya. Dengan cara ya dengan event kecil-kecilan dulu atau dengan balik lagi ke pribadi kitanya bisa goes bareng atau gimana, itu Iya, aja iya. dulu. Minimal membuat bersemangat lagi deh. Betul. Gitu aja deh. Paling itu doang sih. Oke, jadi buat kawan Yunamu nih yang kasih tau kalian kalau misalnya kalian yang hobinya bersepeda, yang pengen nyobain ngopi di tempat ini di Bandung, di daerah mana nih Mas? Lodaya nomor 34. Lodaya nomor 34 tuh, boleh banget nyobain kesini ketemu Mas Tapi Dwi kalau juga. si masuk jalan kompleks ininya, dia jalan Terong 34. Tapi jalan sininya, jalan utamanya dia Lodaya. Di Lodaya tuh, Gitu. boleh banget buat mampir. Kompleknya sih kalau misalnya paling mudah kalau di mapnya kalau dicari tuananya tuh Taman Siswa. Taman Siswa Terong 34 Lodaya. Gitu. Boleh banget ya, jadi kalian semua direkomend sekali buat datang ke sini. Boleh ayo. Mas Dwi, terima kasih Sama-sama. banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih, sukses terus, Amin, semangat amin, terus amin. buat usaha sama hobinya. Amin, amin. Terima kasih, Bye-bye. sampai jumpa lagi, dadah.